Hello everyone, let me introduce myself. My name is Hafiza Reza Putri. My student ID number is 2541148. And I am a student of the Management Study Program at University Technocrat Indonesia. On this occasion, I will explain about organizational structure design. In this presentation, we will learn about the meaning of organizational structure, the purpose of organizing, the main elements in organizational design, and the challenge faced by organizations in the modern era. Struktur organisasi adalah susunan menggambarkan posisi, tugas, dan tanggung jawab setiap orang di dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, setiap anggota dapat mengetahui apa tugas yang harus mereka kerjakan, siapa atasan yang harus diikuti, dan bagaimana hubungan kerja antar bagian dalam organisasi tersebut. Dalam merancang struktur organisasi, terdapat 6 unsur utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada spesialisasi kerja, yaitu pembagian kerja ke dalam tugas-tugas tertentu agar setiap orang dapat fokus pada bidang yang dikuasainya. Kedua, departementalisasi, yaitu pengelompokan pekerjaan atau aktivitas yang sejenis ke dalam suatu bagian. Misalnya bagian pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Ketiga, ada rantai komando, yaitu garis wewenang yang menunjukkan siapa melapor kepada siapa, mulai dari pimpinan tertinggi hingga karyawan. Keempat, rentang kendali, yaitu jumlah bawahan yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Kelima, ada sentralisasi dan desentralisasi, yaitu penentuan apakah keputusan dipusatkan pada manajemen puncak atau bagian kepada manajer yang di tingkat bawah. Dan yang keenam, ada formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan diatur melalui aturan prosedur dan standar kerja yang jelas. Keenam unsur ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pembentukan suatu struktur organisasi yang efektif, sehingga perusahaan dapat berjalan dengan teratur dan lancar, dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Tujuan utama organizing adalah untuk mencapai seluruh aktivitas organisasi dapat berjalan secara terarah. Pertama, organisasi membantu membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih spesifik. Kedua, organisasi menetapkan tanggung jawab kepada setiap individu agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Ketiga, organisasi memudahkan koordinasi antar bagian. Keempat, organisasi membangun hubungan kerja dan garis wewenang yang jelas. Yang kelima, organisasi membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dengan kata lain, organisasi membuat organisasi lebih struktur, efisien, dan mudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Work specializations adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil yang dikerjakan oleh orang yang berbeda. Keuntungannya adalah pekerjaan dapat diselesaikan secara lebih cepat karena setiap orang fokus pada bidang tertentu. Namun, jika terlalu monoton, hal ini juga dapat menimbulkan kejenuhan. Selanjutnya ada departmentalizations, yaitu pengelompokan pekerjaan. Mengelompokkan ini dapat dilakukan berdasarkan fungsi seperti pemasaran dan keuangan, berdasarkan produk, wilayah, dan proses kerja atau jenis pekerjaan. Dengan departmentalizations, organisasi dapat bekerja dengan lebih terorganisir dan koordinasi antar unit menjadi lebih mudah. Rantai komando adalah garis wewenang yang menunjukkan dengan jalur pelaporan dari manajemen tingkat atas sampai dengan karyawan tingkat bawah. Konsep ini meliputi wewenang, tanggung jawab, dan kesatuan perintah. Wewenang adalah hak untuk memberikan perintah. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk menyelesaikan tugas, sedangkan kesatuan perintah berarti setiap karyawan hanya memiliki satu atasan langsung. Selanjutnya, rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efektif oleh seorang manajer. Semakin rumit suatu pekerjaan, biasanya semakin sedikit jumlah bawahan yang dapat diawasi dengan baik. Centralizations adalah kondisi ketika pengambilan keputusan terpusat pada manajemen puncak. Sebaliknya, decentralizations memberikan wewenang kepada manajemen di tingkat bawah untuk mengambil keputusan.
Formalizations menunjukkan seberapa besar pekerjaan diatur oleh aturan, prosedur, dan standar kerja. Semakin tinggi formalization, semakin baku cara kerja dalam organisasi. Berdasarkan karakteristiknya, organisasi dibagi menjadi dua jenis. Pertama, mekanistik, yaitu struktur yang kaku, formal, dan hierarkis. Kedua, organik, yaitu struktur yang fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap perubahan. Desain organisasi terdiri dari dua pendekatan utama. Pendekatan tradisional meliputi struktur sederhana, fungsional, dan divisional. Sedangkan pendekatan modern mencakup struktur berbasis tim, matriks, proyek, dan boundary organizational. Desain organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu strategi perusahaan, ukuran organisasi, teknologi yang digunakan, dan kondisi lingkungan. Selain itu, organisasi saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti globalisasi, perkembangan teknologi, meningkatnya konektivitas, dan tuntutan untuk menjadi learning organizations. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menyesuaikan struktur organisasinya agar tetap kompetitif. Inclusion's organizational structure is an important part that shows how tasks, authority, and responsibilities are shared in an organization. And thank you, and see you again.